Seperti yang channel Mitra Indonesia tampilkan, masalah GPDI di Ngadirejo belum selesai. Masih bersama dengan anak dari Gembala GPDI Ngadirejo, almarhum Pendeta John Lau dan Pendeta Esther Susilo, yaitu Pendeta Anton Susilo dan istrinya, Ibu Septi, juga beserta Pendeta Martinus Yohan Susilo. Kan dikatakan bahwa sudah ada beberapa kali mediasi, mulai dari kecamatan, di Kesbangpol, yang ada di FKUB, dan yang terakhir, supaya tidak terlalu panjang, yang terakhir itu terjadi deadlock. Kenapa kok terjadi deadlock? Saya kan diminta untuk buka gereja dengan memberikan kunci. Saya sudah mengalah, oke, kunci saya berikan. Cuma karena kami itu meneruskan kebiasaan dari ibu saya, ibadah pagi dan sore, sehingga kami tetap harus ambil ibadah pagi dan sore. Sedangkan DL di tengah-tengah ibadah jam 9. Kan katanya mereka katakan kami cuma mau ibadah waktu di kecamatan, tidak mau menguasai, cuma mau ibadah. Sudah kami berikan waktu dan memang SK-nya cuma pagi, tapi akhirnya mereka katakan kami juga mau sore. Jadi deadlocknya itu bukan karena masalah perpuluhan, masalah pencabutan perkara atau masalah yang lain. Wong pencabutan perkara itu sudah disetujui oleh Kajati bahwa akan diselesaikan. Mereka yang akan menyelesaikan Pak Kapolres dengan Pak Kajari. Jadi bukan masalah yang lain. Masalahnya karena ini DL mau minta ibadah yang sore. Kalau dikatakan bahwa ini karena Pak Anton terlalu banyak permintaan itu cuma kami mau melihat niat baiknya. Kalau ada niat baik, mungkin itu bisa dilakukan atau nanti dilakukan sambil berjalan. Dan Pak Kajari, Pak Kapolres katakan, silakan beribadah tapi jangan anarkis. Silakan cari tempat masing-masing, tapi bukan katakan silakan masuk gereja. Gereja harus dibuka, itu nggak ada. Saya ada di situ waktu itu. Jadi Pak Kapolres dia sampaikan bahwa karena ini deadlock, jadi bukan kami tidak memfasilitasi loh ya, bukan kami tidak mau memediasi, tapi karena ini terjadi deadlock, ya kami mundur. Silahkan cari tempat ibadah masing-masing, tapi pesan saya jangan anarkis, jangan melakukan tindakan yang melawan hukum, karena kalau sampai itu terjadi, saya akan menggunakan wewenang saya. Jadi sebenarnya kan waktu itu kan memang jemaatnya Pak Anton sudah tidak mau trauma dengan yang sekian tahun mereka semena-mena itu. Jemaatnya Pak Anton sudah tidak mau beribadah bareng dengan mereka, tidak mau gabung. Tapi terus karena dari pemerintah minta supaya mereka masuk gitu, akhirnya Pak Anton sampaikan, ya sudah tidak apa-apa, tapi kunci yang pegang Pak Anton. Memang begitu jemaat. Nah terus sampaikan, Pak Anton sampaikan, tidak mau Denny. Padahal di kecamatan dia bilang, kami cuma mau ibadah aja Pak, nggak neko-neko, cuma mau ibadah di dalam gereja. Berarti kan kalau cuma seperti itu, kami siap loh Pak. Sebelum dia ibadah, sudah kami buka, kami siapkan. Karena gereja kan selalu dalam kondisi bersih gitu loh kalau selesai ibadah. Nah itu dia nggak mau, dia tetap mau minta kunci. Akhirnya Pak Anton ke jemaat lagi, jemaatnya tetap kaku nggak mau. Tapi akhirnya jemaat kami ini menurut Pak. Jadi akhirnya ya sudah Pak, nggak apa-apa kalau memang Pak Anton maksudnya mengizinkan mereka pegang kunci ya Pak, nggak apa-apa, tapi kan tentunya ada syarat-syaratnya bagaimana kesepakatan kedua belah pihak gitu. Nah waktu di rumahnya FKUB itu FKUB menunggu karena Pak Anton kan harus ke jemaat dulu, ngobrol dengan jemaat dulu, mau nggak memberikan kunci itu. Karena Denny minta kunci. Nah Pak Anton bilang saya sampaikan dulu ke jemaat, itu ditunggu sampai jam 10 malam. Kalau Pak Anton setuju Denny pegang kunci, ada pertemuan di FKUB. Tapi kalau Pak Anton tidak mau memberikan kunci ke Denny, berarti sudah sampai di sini saja. Kan tidak akan terjadi kesepakatan. Akhirnya di jemaat juga ini sama Pak Anton dikasih pemahaman. Terus akhirnya Pak Anton WA ke Pak FKUB, Pak Soleh ya Pak, untuk kunci nanti kami bisa berikan ke Denny. Nah, terjadilah pertemuan yang terakhir itu di kantor FKUB yang tadi disampaikan Pak Anton, terus akhirnya deadlock itu. Ya karena itu, jadi Denny alasannya dia dikasih jam 9, dia enggak mau karena ini jemaat saya sebagian besar nggak bisa ibadah.
Padahal Pak, kalau tahu dari zaman masih pendampingan MD pagi sore, memang jemaat sore itu yang nggak ada. Kalau bukan orang-orang dari Batak ini yang banyak ya, yang sebagian besar, itu memang tidak ada. Mereka memang pagi. Jadi kalau dia bilang, oh kalau yang aku jam 9 nanti harus ada sore dong, gitu. Dia mintanya sore, itu sebenarnya nggak ada jemaat dari mereka yang sore. Paling cuma 2-3 orang. Kenapa tawaran Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah soal 1 penggembalaan 2 gembala ditolak oleh Pendeta Anton Susilo? Kalau 1 kapal kan tidak mungkin 2 nahkoda. Seperti itu juga 1 gereja nggak mungkin 2 gembala. Yang simpel saja. Kalau 1 gereja 2 gembala, ternyata 1 keluarga itu gembalanya beda-beda. Yang 1 ikut gembala yang pagi, yang 1 ikut gembala sore. Apa enggak nanti dari mulai keluarga aja sudah terjadi ribut? Kenapa hal itu saya tolak? Karena enggak mungkin. Di ART pun kita cari dari depan sampai belakang, sampai penjelasan, tidak ada yang namanya Karena 1 gereja digunakan Pak, untuk 2 gembala. Tradisi GPDI itu memang tidak ditulis. Cuma ini namanya tradisi itu kan sudah dilakukan turun-temurun, terus-menerus, sehingga seperti menjadi hukum. Untuk menghargai yang namanya perjuangan, harusnya apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu, umpamanya orang tua lah, itu untuk menghargai wajibnya atau seharusnya teruskan kepada penerus, umpamanya anak, istri, dan itu sudah jadi kebiasaan tradisi di GPDI. Apakah sertifikat gedung GPDI Ngadirejo atas nama GPDI dan milik organisasi GPDI? Informasi yang diperoleh channel ini, ada yang berkata itu milik organisasi GPDI, ada juga yang berkata itu milik keluarga Pendeta John Lau. Soal sertifikat GPDI Ngadirejo memang benar, itu atas nama GPDI di Ngadirejo, Gereja Pantekosta di Indonesia di Ngadirejo. Itu punya jemaat Ngadirejo, bukan punya MD. MD tidak pernah berkontribusi apapun dengan GPDI Ngadirejo. Kenapa kok dinamakan GPDI? Karena kan kecintaannya sebenarnya, papahnya kecintaannya dengan GPDI. Terus waktu itu juga kalau mengurus izin kan harus atas nama gereja gitu loh. Tapi di ADART kan di situ ada bahwa pengelolaan aset gereja itu ada di tangan gembala. Nah, waktu sertifikat itu dilempar ke MD, itu gembala masih hidup loh. Dan bukan ibu gembala yang menyerahkan. Kalau saya pernah dengar-dengar, pernah kita ya dikatakan bahwa gembala yang menyerahkan kepada Samuel. Di mana itu dia katakan begitu. Pas di pleno juga pernah katakan bahwa ini gembala yang menyerahkan. Saya ngomong kepada beliau, pembohong. Saya ngomong dosa. Akhirnya dia marah. Saya katakan dosa. Karena apa? Gembala itu tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada dia, tapi adik saya menitipkan kepada dia, itu betul. Jadi jangan dipelintir bahwa ini gembala yang menyerahkan. Saya jelaskan, Pak. Nggak ada jadi adik saya itu Yohan dulu CS teman baik dengan ini beliau Hendro ini. Samuel Hendro itu. Waktu itu dia titipkan sertifikat ke Hendro, bukan dari ibu gembala loh, jangan salah. Karena dari Yohan ke Hendro. Waktu kami minta, ternyata dia katakan, saya dapat tugas dari pengurus. Pengurus yang mana? Ibu gembala enggak. Karena ibu gembala sudah tidak mengangkat pengurus waktu itu. Pendeta Yohan Susilo, adik dari Pendeta Anton Susilo, mempertegas bahwa jemaat pemberontak bernama Samuel Hendro bohong soal sertifikat GPDI Ngadirejo. Pagi hari ini saya mau mengklarifikasi tentang pernyataan Samuel Hendro alias Tiong Ham yang selalu mengatakan di luaran sana dan dimanapun berada bahwa sertifikat gereja GPDI Ngadirejo itu yang menitipkan adalah Ibu Pendeta Esther Susilo kepada Samuel Hendro. Itu adalah satu kebohongan yang besar. Beliau tidak pernah menitipkan kepada Samuel Hendro. Yang menitipkan adalah saya, Martinus Yohan Susilo, pada waktu itu dengan istri saya, Ibu Eva Mekelia. Dan ketika kami memintanya dengan baik-baik,
beliau tidak memberikannya. Pada waktu itu sudah diminta sampai 2 kali, dikasih waktu 3 kali 24 jam, beliau tidak menyerahkan. Kemudian diminta lagi dengan beberapa orang saya bawa, yaitu kakak saya Bapak Nehemia Anton Susilo, istrinya Ibu Septianti, juga istri saya Ibu Eva Mekelia, juga Bapak Sumadiono, juga Bapak Timbul Manurung, meminta sertifikat itu dengan baik-baik pada tanggal 11 November 2024. Dan di situ juga ada istri dari Samuel Hendro, yaitu Yuli. Dan dia juga bisa menjadi saksi pada waktu itu. Tetapi tanggal 12 justru apa yang saya percayakan, yaitu sertifikat GPDI Ngadirjo, itu diserahkan pada pihak yang ketiga. Nah, saya tidak mau tahu bahwa ketika saya menitipkan dengan baik-baik hanya dengan Bapak Samuel Hendro alias Tiongham tersebut. Nah, kalau sertifikat tersebut tidak dikembalikan, berarti ini sudah masuk ke ranah penipuan atau penggelapan dan bisa diancam hukuman pidana. Kalaupun itu lepas, masih ada yang namanya hukum Tuhan. Pepatah Jawa katakan, sopo sing salah pasti seleh. Jadi saya minta kejujuran dari Anda, Samuel Hendro, supaya sertifikat itu adalah memang pada waktu itu saya yang memberikan kepada Anda, tapi Anda munting, Anda berbohong, di mana-mana katakan bahwa Ibu Gembala yang katakan titip kepada Samuel Hendro. Itu satu kebohongan yang besar. Dan Gusti mboten sari Hendro, yang sertifikat itu yang dikatakan menggadaikan. Waktu itu saya berbisnis. Bisnis kan memang karena modal kurang waktu itu ya. Saya punya teman, saya pinjam, namanya Pak Agus dari Jogja. Itu saya bilang saya pinjam. Pakai waktu itu saya buka giro. Saya kasih giro, nanti kalau sudah saya tutup dengan diberi fee, ada bunga. Karena hal itu kerugian itu kan sangat besar. Saya katakan sebentar ini belum bisa bayar. Dia bilang, akhirnya segini Pak Anton, dikasih pegangan. Waktu itu utang saya 100 juta. Bukan ya. 125. 100 juta loh Pak, bukan 125, jangan di-markup itu. 100 juta saya, wong yang pegang duitnya saya. Dan itu saya ngomong, itu untuk usaha, jadi bukan untuk bangun gereja. Karena nggak tahu kalau mamahnya pendeta Ini waktu Pak itu. Agus ini nggak tahu kalau mama saya pendeta. 15 tahun yang lalu ya. Saya cuma bilang ini untuk usaha pakai giro, nanti tak kasih bunga. 100 juta tanah itu kalau dikalkulasi Tanah dia belinya dicabang, cuma 250.000 itu di cabang. Jadi satu petak tanah yang sebenarnya mau dibangun gereja, tapi izinnya tidak bisa keluar sampai sekarang. sampai hari ini. Dan itu sekarang digunakan untuk kebun kopi, bukan untuk gereja. Nilainya sekarang kalau dijual sekarang sekitar 15 juta paling mahal. Nah sekarang logikanya, kalau di logika, kalau orang menggadai dengan aset yang harganya cuma 15 juta, kok bisa pinjam sampai 100 juta itu? Apa bisa di logika ini menggadai? Itu cuma kepercayaan Pak Anton, mbok saya dikasih pegangan. Kalau dinilai enggak jauh sekali, enggak masuk. Kalau pinjam 100 juta dengan agunan 15 juta enggak masuk. Jadi kalau ada bilang Pak Anton menggadaikan, cara nih piye menggadaikan barang segitu untuk hasil segini. Dan itu sudah saya selesaikan. Kami punya video saya sudah bayar. Itu kami ada videonya. Dan sertifikatnya itu saya berikan ke Hendro. Saya berikan kepada orang cabang dan orang cabang itu berikan ke Hendro. Jadi tidak ada yang namanya balik nama lah, yang hilang lah.
itu ada di Hendro. Ada di Hendro kalau sertifikat itu. Sertifikat itu sampai saat ini. Jadi Setahu itu kami begitu. sudah selesai. Terus ada lagi yang dikatakan Pak Anton punya utang 25 juta Sama dengan itu. yang namanya Hendro. Itu ada ceritanya juga. Waktu itu memang benar saya pinjam sama dia. Karena memang rugi banyak sekali Ya. waktu itu, Pak. Tapi saya sudah cicil 2,5 juta. Dan sisanya kenapa kok belum dibayar? Itu waktu itu beliau menjual rumah. Dan ibu saya kan pendeta. Dia jemaat. Deket hubungannya sama Mama. Hubungannya dekat sekali. Terus si Hendro ngomong kepada ibu saya mau berikan perpuluhan Kalau laku, jumlahnya seperti utangnya Anton. kalau laku Nah, rumahnya. nanti ini kan memang akhirnya sudah laku dengan nominal itu perpuluhannya. Tante, ini saya nggak kasih perpuluhan ya. Dia ngomong ke saya dulu, Telepon kamu dulu. ngomong kepada saya nggak mau kasih perpuluhan, tapi perpuluhannya untuk bayar utang aja ya. Bayar utangnya Anton ya, Ton. Ini perpuluhan Saya yang bilang, kasih Mama. oh itu bukan hak saya. Nggak berani dia Saya bilang. nggak berani. Itu haknya gembala gitu. Nanti kalau Marah saya utang dia. ya saya yang kembalikan. Karena Marah. dia marah, dia telepon Ditutup langsung ibu saya. marah gitu. Tante, ini saya mau kasih perpuluhan, tapi perpuluhannya itu buat bayar utangnya Jadi nggak Anton. tak kasih tante. Jadi nggak tak kasih ke tante. Mama saya bilang, ya wis, terserah, Mosok kita mau ngeyel gembala terserah kan enggak. kamu. Mamanya ngomong ke kamu. Ibu saya ngomong, berarti utangmu sudah lunas ya Ton. Karena kemarin Hendro mau kasih perpuluhan, tapi nggak dikasih untuk bayar utang kamu. Ya, Nggak pernah nagih. saya bilang ya Sudah. sudah, terserah, dan tidak pernah nagih beliau. Setelah masalah ini Gitu. baru dia munculkan lagi. Itu kalau Jadi- dia udah nagih, Dia mulai akan memunculkan lagi yang masalah lama yang lama, dimanfaatkan. padahal sudah selesai, utangnya sudah selesai. Kalau mereka bilang, oh kami ngopeni loh, ngopeni gembala, kami kirim ini, kami ada perawat di sana, sekalipun saya posisi di Jogja, kalau ada makanan yang dikirim, itu langsung difoto, sebelum dikasih ke Mama, difoto dulu, karena memang saya yang, ini makanan apa yang dimakan Mama harus saya tahu dulu, gitu loh, jadi difoto. Jadi terus kalau ada yang dia kirim, oh saya kirim sembako begini-begini, itu sebulan sekali saya ada tanggalnya, saya ada fotonya, saya ada berapa kilo, itu setiap bulan dia kirim Indomie 10, gula 1 kilo, Minyak Sunlight yang sasetan itu 5 ribuan satu, terus Rinso yang 5 ribuan dua, minyak 2 minyak liter, kadang 1 liter, kadang setengah liter, telur 1 kilo. sabun. Itu bisa nggak Pak itu untuk 1 bulan? Ada 2 perawat loh di sana sama Mama, bisa nggak itu untuk 1 bulan? Itu yang mereka bilang, oh kami ngopeni gembala. Kalau mereka bilang kami belikan pempes untuk gembala, Mama itu pakai pempes itu sehari 4. Nah kalau mereka kasih pempes Mama 2, isinya 1 paknya 8, itu cuma 16. Itu untuk 1 bulan cukup Pak? Nggak cukup juga kan? Untuk kami membayar perawat, itu uang dari mana perpuluhan mereka ambil? Kalau bukan dari kami. Apa yang disampaikan ke MD beda dengan kenyataan yang ada. Terus makanan yang dikirim, kalau mereka bilang oh jemaat tiap hari ngirim makanan, terus kalau yang mereka kirim itu, kalau misalnya ayam goreng, ya ayam goreng paha itu satu, itu bisa untuk 1 hari. Kalau nasi goreng ya nasi goreng 1 porsi. Enggak semua yang mereka kirim itu Mama mau makan. Kalau dibilang ini loh bener-bener mereka tuh ngopeni yang seperti apa gitu loh. Sudah perpuluhan diambil, terus yang apa namanya yang mereka kirim itu apa bener cukup untuk Mama? Enggak. Tapi kami berdua itu ngomong ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Ya. Oh, rumah sakit. Begini ceritanya. Mama masuk rumah sakit. Waktu kami bawa Mama ke rumah sakit itu, ada jemaat dari mereka kan. Itu ada yang datang, mau juga kemana Mama? Mau ke rumah sakit Temanggung. Oh ya, kami bawa ke rumah sakit Temanggung. Terus mereka itu gini, kan yang ngurusin Mama kami berdua ya. Harusnya kalau mereka mau bantu, kan ngomong dong. Baik. Ngomong, Ko Anton, ini kami ada berkat, kami mau bantu Mama, saya titipkan ya di kasir. Misalnya kan seperti itu, harus ada omongan dong. Itu enggak, mereka titipkan aja di kasir. Kami nggak tahu loh, bagaimana kami menolak. Mama di situ semalam, kami bawa ke Jogja Pak.
Kami bawa ke Jogja, saya dibilang gini, Bu, karena ini kan belum kami hitung, jadi Ibu titip aja ke kami. Oh iya, saya harus titip berapa, nanti kurang lebihnya nanti kita telepon. Terus saya bilang, oh iya, saya titip berapa, Ibu titip 1,5 aja. Saya titip malam itu 1,5, saya bawa Mama ke Jogja. Nah, setelah itu kan kami ditelepon, ini Mama nggak ada kelebihan ya kok, nggak ada kelebihan, jadi uangnya bisa diambil Bu. Nah, sampai sana saya lihat di bukunya kan, ada titipan dari mereka itu, tapi sudah mereka ambil. Nah, saya curiganya begini, karena selalu ada laporan ke MD kalau dia kasih apa. Itu kalau dia kasih sembako, di video, di foto tuh sampai, saya yang lihat aja dah cuma seperti itu aja sampai begitunya yang video. Nah, yang saya curiga pasti dia waktu titip kan ada kwitansi. Difoto lah, kirim ke MD. Tapi uang itu kan tidak dipakai. Akhirnya mereka dulu yang ambil daripada yang kami titip. Mereka titip berapa, mereka sudah langsung ambil. Kami masih ngurus Mama di Jogja. Kami datang ke situ, dia bilang kemarin ada yang titip ini juga sudah. Karena saya lihat namanya Daniel Sugito. Loh, ini kok ada titipan ini? Harusnya kemarin kalau ada titipan begini kan tidak akan minta. Dari rumah sakit nggak akan minta ke kami dong. Kan pasti ada di sistem toh. Nggak minta ke kami, buktinya minta ke kami. Tapi itu udah diambil, jadi itu 2 kali kayak gitu. Ini uang sudah ditaruh. Ibu saya ada di situ. Kemudian rumah sakit minta lagi kepada kami, Pak, ini kami minta titipan. Karena mau. Lah kalau ini yang dari gereja sudah ngomong, tentunya di rumah sakit tidak akan minta titipan. Nah, sekarang ada titipan untuk Ibu kenapa Esther, kok kan? jadi bisa begitu? Saya bisa analisa begini. Begitu mereka titip, mereka akan dapat kwitansi. Ya toh? Dengan dapat kwitansi, mereka kasih ke MD. Ini loh Pak MD, kami mengurus Ibu Gembala dengan uang. Tapi uangnya itu tidak pernah kami ambil, karena kami juga tidak tahu dan tidak pernah diberitahu. Kalau nggak diberitahu, bisa menolak lewat mana, jalurnya bagaimana, logikanya piye. Kejahatan-kejahatan seperti itulah yang dibawa ke MD. Selain itu, selain kejahatan di rumah sakit yang dibilang saya menolak, selama ini yang dibangun itu cuma penipuan-penipuan, padahal yang jelas kita bisa lihat ini adalah perampokan, ya toh, perampokan jemaat, perampokan aset dengan cara modusnya, terus pokoknya penipuan semua dilakukan. Itu terencana, terstruktur itu. Nah, sekarang soal keributan kemarin kan terjadi 2 kali keributan. Kalau dikatakan bahwa saya melompat, saya tutup dulu apa CCTV karena saya trauma. Saya mau baik-baik datang ke Pak Anton. Saya mau dodok dulu. Sekarang kalau di logika, saya pakai logika saja, kalau mau masuk gereja itu kita harus lewat gerbang. Gerbang saya kunci saya yang pegang. Terus mereka mau masuk dodok, caranya gimana? Wong tidak ada bel. Ya, Denny bawa tangga ditaruh di situ, dia suruh jemaat lompat, matikan CCTV. Kalau ada CCTV kok dimatikan, masuk lewat tangga, itu kan namanya maling toh. Mau dibilang kayak apapun, tujuannya jahat. Kalau dia bilang saya mau baik-baik, mau ketemu dengan Pak Anton dengan cara baik-baik, masa ada orang baik-baik kok harus masihkan CCTV dulu? Kalau baik-baik nggak mungkin lah, suruhan jemaat, dia sendiri loh yang bawa tangga. Terus itu lompat pagar, setelah itu ambil linggis, pakai linggis, pintu dijebol. Yang memperbaiki kami. 7 juta itu kami habiskan untuk memperbaiki pintu depan. Gerbangnya hilang kan? Nggak ada gerbang sekarang. Mereka ambil itu. Kalau dikatakan kami perbaiki, itu bohong lagi. Saya mau jelaskan, waktu terjadinya kerusuhan yang pertama, setelah itu kan dikuasai oleh mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, saya ambil alih lagi. Dan saya lihat bahwa organ ampli itu keadaannya mengenaskan, rusak. Yang mengadakan itu semua dulu dari saya, dari kami. Jadi kalau itu tidak dirawat, saya rasanya eman-eman.
Terus saya bawa ke belakang, sempat saya serviskan dulu supaya semua bisa berjalan dengan baik karena tidak diopeni. Nah, kalau kursi itu yang menginventaris itu istri saya. Jadi gini Pak, waktu masih mereka pakai kami pagi dan sore itu, mereka sempat bawa kursi itu ke sebelah untuk ibadah pelwap, apa kan di sebelah mereka. Kursi. Waktu mereka ibadah di gedung Irama itu loh, tapi mereka sudah sempat bawa kursi dari gereja. Dari mamah masih sehat dulu, sekian puluh tahun yang lalu, yang nata kursi itu saya. Kursi itu sempat dibawa ke rumah sebelah. Nah, karena kursi dibawa ke rumah sebelah, mimbar kecil juga dipinjam sama Yohan, ngomong sama Yohan pinjam tapi nggak kembali. Pakaian penari ya, waktu yang sore mau pakai pakaian penari, udah hilang semua itu, dibawa ke sana. Nah, karena seperti itu mereka ambil gitu, terus saya pikir lah kok kayak gini bisa hilang-hilang semua kayak gini. Saya inventaris dari yang paling kecil sampai kursi itu yang menginventaris saya. Kok terus bilang kami yang mencuri? Justru kami yang menginventaris itu. Seperti tidak terasa aja, orang merampok, orang ada di tempat orang lain, tapi kita yang suruh. Rasanya itu seperti sudah milik sendiri, seperti sudah membangun sendiri. Kita yang suruh izin. Nah, orang yang punya rumah harus izin dengan pendatang. Ya logikanya piye? Kalau dirasakan begitu, bagaimana? Saya besar di situ, tua di situ, kok tiba-tiba ada orang datang ngelas, cuma memodalkan SK yang nggak sah itu. Nah, cuma dengan modal SK orang datang, ibaratnya saya datang ke rumah seseorang, kemudian saya menguasai, saya ngunci, saya gembok di situ. Mereka masuk itu bukan dengan cara baik loh. Anarkis, mereka kuasai. Ini yang dari lahir di situ, mamahnya yang jadi gembala di situ kan sekian puluh tahun, dia suruh izin ke sana. Nah, waktu kemarin Kohanton gembok juga, itu Kohanton tulis di situ bahwa kalau Denny mau pakai harus ada perjanjian damai. Kohanton tulis itu ada perjanjian tapi damai. Kan tidak digubris tapi juga. Kan dia nggak, tulisan itu nggak diabaikan. Dia lepas saja itu, handle-nya pintu dia lepas, dia jebol lagi. Apa benar Pendeta Denny Lumempau sudah dilantik menjadi Gembala GBDI Ngadirejo? Pelantikan dia di Gedung Irama itu sebagai Gembala Jemaat El Gibor. GBDI Pagi El Gibor. Di backgroundnya waktu dia pelantikan itu, pelantikan Gembala dan peresmian nama gereja. Harusnya dengan background seperti itu berarti gereja sudah terpisah dong. Bukan GBDI Ngadirejo Jalan Jumprit 17 dong harusnya. GBDI El Gibor Jemaat